Akhirnya rombongan itu pun disuruh pergi, tapi anehnya guys, baru beberapa detik mereka jalan, rombongan itu tiba-tiba menghilang. Sebelumnya, hai, kenalin nama gue Frankie. Jadi hari ini gue bakal ngebahas satu tempat angker yang katanya udah terkenal banget nih di Surabaya Selatan. Dan jujur ya, tempat ini tuh bukan bangunan biasa. Karena dulunya bangunan ini dikenal sebagai salah satu apartemen mewah yang dihuni oleh kalangan elit. Tapi sekarang bangunannya itu terbengkalai, gelap, dipenuhi semak belukar, dan katanya menyimpan banyak kejadian mistis yang bikin merinding. Bahkan sampai hari ini masih ada warga yang ngaku sering lihat penampakan di sana. Tapi sebelum lanjut, gue bukan siapa-siapa di sini tanpa dukungan kalian. Dengan kalian menekan tombol subscribe dan like channel ini, kalian sudah sangat membantu sekali untuk perkembangan channel ini. Kalau udah hantam tombolnya, yuk kita lanjut ke ceritanya. Oke guys, jadi apartemen ini berada di daerah Surabaya Selatan. Bangunannya itu gede banget. Ada 5 tower dan tiap towernya punya belasan lantai. Apartemen ini mulai dibangun sekitar tahun 1994. Tapi pas krisis moneter tahun 98, pembangunannya itu sempat berhenti total. Dan ternyata guys, bahkan sejak awal pembangunan tempat ini tuh udah diwarnai kejadian-kejadian yang aneh. Katanya lahan tempat apartemen ini dibangun dulunya merupakan area persawahan yang terkenal angker. Bahkan ada isu yang bilang kalau tempat itu dulu sering dipakai buat buang mayat korban penghilangan nyawa. Belum lagi beberapa pekerja bangunan juga dikabarkan meninggal saat proses pembangunan sedang berlangsung. Ada yang jatuh dari ketinggian dan ada juga yang katanya meninggal secara misterius. Tapi meskipun begitu, apartemen ini akhirnya selesai dibangun dan mulai dihuni. Dan pada masa itu apartemen ini termasuk salah satu yang paling mewah di Surabaya. Nah sebenarnya fasilitasnya tuh cukup lengkap banget guys. Ada kolam renang, ada gym, sauna, mall, pokoknya semua ada di situ. Tapi ya itu, karena harganya yang mahal banget, cuma orang-orang tertentu aja yang bisa tinggal di sana. Nah masalahnya setelah mulai dihuni, kisah-kisah mistis malah makin sering muncul. Salah satu yang paling terkenal adalah misteri rombongan pembawa keranda. Nah jadi ceritanya suatu malam ada seorang satpam yang lagi jaga sendirian di apartemen itu. Tiba-tiba dia dengar suara orang baca La ilaha illallah, la ilaha illallah. Awalnya tuh samar, tapi makin lama makin dekat. Nah karena penasaran, satpam itu pun keluar buat ngecek. Dan pas dia lihat ke depan apartemennya, ternyata ada rombongan bapak-bapak lagi bawa keranda mayat. Mereka berhenti tepat di depan gerbang apartemen. Satpam itu langsung nanya, "Pak, mau kemana malam-malam gini?" Nah salah satu dari mereka itu jawab, "Kami mau nguburin jenazah di situ," sambil nunjuk ke arah apartemen itu. Satpam itu langsung marah. Hai, antek-antek asing. Pasti marah dong, orang dia jaga di situ malah mau ada yang ngubur jenazah di situ coba. Nah karena menurut dia itu apartemen bukan kuburan. Akhirnya rombongan itu pun disuruh pergi. Tapi anehnya guys, baru beberapa detik mereka jalan, rombongan itu tiba-tiba menghilang. Nah jadi lenyap gitu aja ya di tengah gelapnya malam. Belum selesai sampai di situ, beberapa penghuni apartemen juga sering ngaku lihat sosok hitam besar muncul dari pohon belakang gedung. Dan makin lama, kejayaan apartemen ini mulai runtuh. Nah, tahun 2002 apartemen itu akhirnya bangkrut. Satu persatu penghuni mulai pindah, sampai akhirnya tempat itu bener-bener kosong dan ditinggalkan. Tapi pihak pengelola nggak nyerah gitu aja. Mereka akhirnya buka kolam renang apartemen itu untuk umum. Dan awalnya tempat itu rame banget. Banyak warga Surabaya datang berenang di sana. Sampai suatu hari terjadi kejadian yang bikin semuanya berubah. Katanya ada anak kecil yang lagi berenang di sana, tiba-tiba merasa kakinya ditarik dari bawah air. Anak itu pun panik banget, untungnya dia berhasil naik ke permukaan. Dan ternyata kejadian serupa juga dialami beberapa pengunjung lain. Sampai akhirnya ada pengunjung yang meninggal tenggelam di kolam tersebut. Nah sejak saat itu orang-orang mulai takut datang ke sana. Kolam renang ditutup dan apartemen itu kembali kosong. Sekarang bangunan itu cuma berdiri gelap di tengah semak belukar. Nah kalau malam katanya sering terdengar suara wanita menangis. Kadang ada suara anak kecil lari-larian juga. Bahkan ada warga yang ngaku dengar suara deburan air kolam. Dan beberapa pengendara bahkan sampai kecelakaan karena mengaku lihat sosok itu tiba-tiba muncul di pinggir jalan. Nah percaya nggak percaya ya, itulah cerita yang beredar sampai hari ini tentang apartemen angker di Surabaya tersebut. Kalau misalnya ada warga Surabaya yang pernah lewat sana atau bahkan pernah tinggal di situ juga, coba deh ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Karena jujur aja ya guys ya, tempat kayak gini tuh bikin penasaran sekaligus merinding. Oke guys, jadi mungkin itu dulu cerita untuk malam ini ya. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe juga kalau kalian suka cerita model kayak ginian.